Perkenalkan, nama saya Petroni Anastasia Gato, NPM 1194030. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 8 tentang perkenalan generatif adversarial networking. Dimana pada perkenalan ini kita menggunakan sumber buku yang didapat dari GitHub Paroli Awangga. Nah, langsung saja kita bisa ngecek nih. Nah, ini yang si GitHub apanya. Nah, kita dapat menggunakan codingan yang ada di dalam GitHub. Kita bisa kopas aja terus dipaste ke dalam Spider, bisa juga menggunakan Visual Studio Code dan lainnya. Langsung saja ke praktek programnya. Nah, pertama pada praktek programnya itu kita seperti biasa ngimport dulu si library yang kita butuhkan untuk praktikum kali ini. Terus yang pertama ada convolution, yaitu fungsi integrasi. Terus 3D convolution itu menerapkan filter 3 dimensi ke kumpulan data dan filter bergerak ke arah X, Y, dan Z untuk menghitung representasi fitur tingkat rendah. Nah, pertama-tama kita definisikan function bool generator, yaitu untuk dengan hyperparametersnya dengan value tertentu. Ada variable z size. Terus kita akan juga membuat variable gain conclusion, terus input layer. Terus kita pertama-tama harus first 3D-nya itu untuk transpose, untuk conclusion-nya, terus dimana berisi variable A yang menampung berbagai nilai. Selanjutnya ada untuk 3D transport, dimana berisi function range, yaitu berisi function A. Nah, di situ berisi ada gain model untuk menginput model layernya. Nah, terus selanjutnya kita akan diskriminator network, di mana jaringan klasifikasi biner untuk membedakan data nyata dari data yang dibuat oleh generator. Nah, itu biasanya menggunakan arsitektur jaringan yang sesuai. Nah, pertama kita definisikan function diskriminator. Nah, terus berisi variable-variable yang kita butuhkan. Ada input shape, filters, kernel, string, convolution block, terus ada input layer. Nah, selanjutnya juga kita ada first 3D-nya untuk convolution-nya itu kita ada variable A. Variable A-nya itu untuk convolution 30. Terus ada variable A juga. Selanjutnya berisi nilai-nilai yang kita butuhkan. Seperti ini. Terus kita ada untuk 3D yang next keempatnya, untuk 3D-nya itu berisi function definition function yang kita butuhkan. Nah, terus kita akan specify hyperparametersnya, terus berisi objek nama, data dir, terus gain learning-nya, terus dir learning-nya, terus data, terus batch-nya. Terus selanjutnya kita juga akan gain optimizer, terus ada juga diskriminatornya yang akan kita bangun, terus kita panggil, terus diskriminatornya terus kita compile. Setelah itu kita masukkan parameter generator. Selanjutnya kita akan diskriminator dengan trainable-nya.
terus kita masukin yang lainnya, terus kita input layer, terus kita shape, masukkan input X, masukkan shape nya, terus kita generate. Selanjutnya kita akan print loading data. Nah, terus ada variabel untuk mendapatkan get image datanya, terus kita print data loadnya. Terus selanjutnya kita TensorBoard, kita buat variabel TensorBoard, terus kita isi value-nya dengan logs format time. Terus selanjutnya kita masukkan fungsi speech dengan range-nya average, terus kita print average-nya, terus kita buatkan itemnya gain loss dan disloss. Terus selanjutnya di number batch itu ada integer. Selanjutnya ada yang z sampelnya, itu kita masukkan random angka yang akan kita masukkan nanti, terserah. Kita bisa random sesuai dengan batch size yang kita inginkan. Terus kita masukkan gain volume-nya, terus kita buat diskriminator variable lagi, kita buat yang true. Kalau jika true, tadi kan false, sekarang jika true itu indeksnya itu 2 indeksnya itu 2, maka dia akan menghasilkan print gelos. Nah, jika itu true. Kalau false yang tadi di atas, jika true dia akan ngeprint si variabel z ini. Terus jika dia variabelnya itu indeksnya itu 20 sama dengan 0, terus dia akan ngeprint si z sampel 2 ini dengan random normal. Nah, selanjutnya kita juga write log, terus TensorBoard untuk get loss. Ada juga generator, kita buat panggil function generator, terus kita build generator yang tadi, terus kita panggil juga fungsi yang diskriminator tadi untuk ngebuild diskriminatornya. Selanjutnya kita juga akan ngeload model weight-nya. Pertama kita kan sudah panggil tadi, sekarang kita gunakan si generator load untuk ngeload weight-nya. Terus kita diskriminator load weight-nya, terus kita generate si modelnya dengan si variabel z tadi, z dimana variabelnya itu menampung nilai random. Kurang lebih praktikumnya sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.